Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kesetiaan Anda dalam menantikan Ni Hao Tiongkok adalah motivasi bagi kami untuk terus menyajikan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok setiap minggunya. Berikut adalah berita-berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Kerjasama pertanian antara Tiongkok dan Rusia telah menjadi sorotan utama dari hubungan bilateral mereka yang terus berkembang dengan perdagangan mesin pertanian dan tanaman utama seperti rapeseed dan kedelai yang semakin menguat dari tahun ke tahun. Di wilayah Krasnoyarsk, Rusia yang terkenal dengan ladang rapeseed yang luas dan ekspor pertanian Rusia teratas ke Tiongkok, traktor buatan Tiongkok kini banyak digunakan oleh penduduk setempat. Beberapa tahun yang lalu, peralatan seperti itu jarang ditemukan di Siberia. Saat ini, perusahaan mesin pertanian Tiongkok tidak hanya menyediakan solusi yang hemat biaya, tetapi juga menawarkan desain khusus yang sesuai dengan iklim setempat yang keras. У нас трактора на сегодняшний момент уже 4-й модификации, они постоянно что-то дорабатывают, и сейчас готовится еще 5-е улучшение. Мы пытаемся именно добавить ту недостающую, скажем так, где-то мощность, где-то гидравлику, чтобы именно вот покрыть полностью все потребности. Pedagang mesin pertanian Tiongkok di Rusia terus meningkatkan stok suku cadang mereka untuk memastikan layanan perawatan tepat waktu bagi pelanggan. Petani lokal menyatakan sangat puas dengan harga peralatan tersebut, dengan menyatakan bahwa traktor dan pemanen gabungan buatan Tiongkok harganya 30 hingga 50% lebih murah daripada buatan Eropa. Beragamnya dan daya saing mesin pertanian Tiongkok juga terlihat jelas di berbagai pameran dagang Rusia dan pameran peralatan pertanian berskala besar. Dengan penggunaan mesin Tiongkok yang luas, petani Rusia memperluas budidaya rapeseed dan berencana untuk memperkenalkan kedelai yang sangat diminati di Tiongkok dan bermanfaat bagi kesehatan tanah. Meskipun budidaya rapeseed menantang, hal tersebut mendatangkan banyak manfaat ekonomi. Melalui kerjasama yang erat dengan Tiongkok, produsen pertanian lokal telah melihat pendapatan mereka stabil dan peralatan pertanian mereka ditingkatkan secara signifikan. Продукция очень востребована. Прям с самого раннего, как убрали, сразу же покупатели готовы покупать. И вот до самого последнего, что уже ничего нет, а все звонят наоборот. Как бы где рапс? А рапс, он еще очень востребован. Masih dari hubungan Tiongkok-Rusia, Yuri Tavroski, seorang sinolog ternama dan komentator politik Rusia, menyatakan keyakinannya yang kuat terhadap perkembangan hubungan Tiongkok-Rusia di masa mendatang dengan menekankan pertumbuhan pesat perdagangan bilateral dalam beberapa tahun terakhir. Tavroski yang menjabat sebagai Kepala Dewan Pakar Komite Rusia-Tiongkok untuk Persahabatan, Perdamaian, dan Pembangunan menggarisbawahi bahwa Tiongkok dan Rusia tengah mengalami perluasan kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai sektor, khususnya perdagangan. 3 years ago, our trade volume was about $100 billion, and then in the year 2023 it jumped to 240 and stays on this level. Because there was a political decision. So we have this combination of economic factors, natural factors, and political factors. That's why I'm sure that in the coming years, our relations will be developing very well. Sambil mengakui bahwa perluasan tersebut bukannya tanpa tantangan, Tavroski juga menekankan bahwa berbagai upaya tengah dilakukan secara aktif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain memperluas perdagangan, Tiongkok dan Rusia telah melihat pertukaran antar masyarakat yang berkembang pesat. Pada tahun 2023, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk menjadikan tahun 2024 dan 2025 sebagai tahun kebudayaan Tiongkok-Rusia, sehingga akan ada ratusan kegiatan pertukaran budaya termasuk pameran artefak dan pemutaran film. Kedua belah pihak telah membuat langkah maju yang mengesankan dalam kerjasama pendidikan dengan lebih dari 200 universitas Rusia menawarkan kursus bahasa Mandarin dan sekitar 90.000 mahasiswa mempelajari bahasa Mandarin bersama dengan lebih dari 40.000 mahasiswa Tiongkok yang belajar di Rusia. Another problem
in Russo-Chinese trade is logistics, because the volume of trade grows so quick that the existing railways, gas pipelines, highways, they are not sufficient. We are constructing new infrastructure, and very soon it will be ready. 5 fasilitas penyimpanan biji-bijian pneumatik pertama berkapasitas 9.000 ton di Tiongkok berhasil dioperasikan belum lama ini di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan di Tiongkok bagian tengah, yang menandai langkah maju lainnya dalam upaya negara tersebut untuk mengembangkan teknologi penyimpanan biji-bijian generasi keempat. Masing-masing dari 5 silo pneumatik berdiameter 25 meter dan tinggi 33 meter itu dapat menyimpan hingga 9.000 ton biji-bijian, cukup untuk memasuk makanan bagi 23 juta orang selama 1 hari. Silo pneumatik adalah sebuah sistem penyimpanan dan transportasi material curah seperti tepung, semen, atau biji-bijian yang menggunakan udara terkompresi untuk menggerakkan material dari satu tempat ke tempat lain. 气膜舱最特别的就是它给传统粮仓又穿上了一件雨衣和棉衣。对粮食的储存来说，气密性达到了国家高标准粮仓要求的6倍以上，保温隔热性能是传统浅源仓的3倍以上。 Di luar membran udara luar, silo-silo tersebut memiliki lapisan beton bertulang untuk dukungan struktural dan lapisan insulasi termal poliuretan. Setelah beroperasi, jaringan sensor di dalamnya akan memungkinkan pemantauan suhu biji-bijian secara menyeluruh dan real-time. Lingkungan yang hampir bebas oksigen juga membantu mengendalikan hama, memastikan kualitas biji-bijian yang optimal. Selain kedap air, isolasi, dan kedap udara, silo menawarkan pengurangan biaya operasional dan pemeliharaan yang signifikan, yang diharapkan 30% lebih rendah daripada silo tradisional. 5 silo seberat 9.000 ton diharapkan akan selesai pada akhir tahun ini dan mulai beroperasi pada Februari tahun depan. 气膜舱的保温层和钢筋混凝土结构层都是在充气成型的气膜内施工建设的，不受雨雪、大风等恶劣天气的影响了。传统呢需要上百人的施工啊，现在只需要18个人就可以了。和上一代浅源舱相比，施工周期缩短1/4。 Vlogger Inggris Alex Huntington yang dikenal dengan nama Jackie berhasil memikat penonton global dengan penggambarannya yang gamblang tentang budaya Tiongkok dan pemandangan alam yang menakjubkan. Berbasis di kota Wuhan, jantung Provinsi Hubei di Tiongkok bagian tengah, Jackie memulai perjalanannya dalam pembuatan video pendek untuk mengasah keterampilan berbahasa Mandarinnya sambil berbagi sekilas tentang kuliner dan gaya hidup di wilayah tersebut. Apa yang dimulai sebagai proyek pribadi tersebut telah terus mendapatkan popularitas, menarik ratusan ribu pengikut di seluruh platform media sosial. Selama kunjungan baru-baru ini ke bagian Mu Tianyu dari tembok besar di Beijing, Jackie mengungkapkan kekagumannya terhadap bangunan terkenal di dunia tersebut. 不是第三个北京赛，第三次，第三次是的。I want to make some videos and show the Western people about China, about the Great Wall, why they should come to this place to have a look. I think it's amazing, honestly. Awalnya difokuskan pada pemirsa Tiongkok, Jackie segera menyadari semakin populernya China Travel di kalangan pengunjung global. Untuk memperluas jangkauannya, ia mulai mengunggah di platform media sosial internasional, menawarkan pandangan otentik tentang Tiongkok dan menanggapi kesalahpahaman umum. Kecintaan Jackie terhadap Tiongkok terlihat jelas, terutama dalam interaksinya dengan penduduk setempat. Sambil masih belajar bahasa Mandarin, ia senang mengobrol dengan pedagang kaki lima, menggunakan humor dan rasa ingin tahu untuk menjembatani kesenjangan bahasa. Kedepannya, Jackie berharap dapat menjelajahi lebih banyak Tiongkok, dari kota-kota kuno hingga kota-kota yang ramai dan tempat-tempat wisata terkenal di Xinjiang dan Yunnan. They ask me, what's the food like? What's the people like? Is China, are they poor people? No, because because like a lot of people that haven't even been to China, they don't know. They tell people not the truth about China. Sichuan, Lijiang. 西双版纳，
我的朋友他去这里，他们说这是地方很漂亮。我真的去新疆，因为我爱吃羊肉串，just go all over China and show people not just in Wuhan, because most of the time I've stayed in Wuhan. I want to go to like other city, come to Beijing, go to Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Chengdu. Di dalam Museum Chengdu di Sichuan, Barat Daya Tiongkok, di antara artefak kuno dan patung berusia berabad-abad, Lansi, seorang penata rias, melihat benda-benda tersebut lebih dari sekedar sejarah, melainkan keindahan abadi yang menunggu untuk diciptakan kembali. Dulunya dikenal karena menciptakan tampilan glamor yang terinspirasi dari Barat, Lansi kini menemukan dirinya di jalur yang sangat berbeda, yakni menghadirkan kembali wajah-wajah dari berabad-abad lampau dengan mengambil inspirasi dari patung dan lukisan kuno peradaban Tiongkok. 这个我们就要追溯一些历史，因为比较汉代哈，就是大部分都是比较流行那种樱桃小嘴嘛，对吧？然后就是所以说我们推断它应该是梯形唇。好，然后根据它的这个地理情况，因为它在成都，然后我们大部分应该推算它这个应该是一个远山眉。 Dari bentuk alis hingga warna bibir, setiap sapuan kuas Lansi didukung oleh penelitian selama berjam-jam. Namun baginya, yang paling membuatnya bersemangat adalah dunia yang dihadirkan oleh karya tersebut. Lansi menyamakan apa yang ia lakukan dengan arkeologi, saat ia menggali, menganalisis, dan menghidupkan wajah-wajah kuno agar dapat dilihat oleh dunia melalui video pendeknya. Ia mengatakan apa yang telah dilakukannya hanyalah permulaan. Baginya, pekerjaan yang akan datang tak hanya tentang pemulihan wajah, tetapi juga membangkitkan kembali hubungan yang hilang dengan masa lalu. Ia ingin orang-orang melihat figur-figur kuno ini bukan sebagai relik, namun sebagai gerbang untuk refleksi dan perspektif baru. 我觉得刚开始真的就是执行者，就是按照别人的想法去画。 还有就是按照一个模式去画，但是复原就是它打破了我的这个就是职业的这个界限，这个是让我觉得很兴奋的一点。我们做复原，它其实主要的一个目的就是我们看到这个造型以后，你能够深挖去看很多后面的东西。我们看到当这个造型出来以后，然后我们看到它，然后就会有一些就是对历史的一些追溯啊，然后遐想啊。 感觉你这个妆画完以后，你呈现了一个历史的东西。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.